Selamat pagi, Lancer. Nah, mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Sir, materi kita pada pagi hari ini masih tentang namanya tata surya dan planet-planet dalam sistem tata surya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana urutan-urutan planet dalam sistem tata surya dan benda-benda langit dalam sistem tata surya. Kita akan membahas yang pertama itu ada matahari. Matahari merupakan bintang terdekat dari bumi. Matahari tersusun atas gas-gas seperti hidrogen, ada helium, ada karbon, nitrogen, oksigen, serta gas neon, besi, silikon, magnesium, dan sulfur. Untuk jarak bumi ke matahari yaitu 150 juta kilometer dengan suhu permukaan sekitar 6.000 derajat Celcius, sedangkan suhu inti mencapai 15 juta derajat Celcius. Nah, untuk matahari tersusun dari beberapa lapisan. Yang pertama itu ada lapisan inti, merupakan pusat reaksi fusi nuklir yang menghasilkan radiasi matahari. Yang kedua ada fotosfer, merupakan bagian permukaan matahari. Yang ketiga ada kromosfer, merupakan atmosfer matahari. Yang keempat ada korona. Korona ini disebut sebagai lapisan atmosfer matahari bagian luar. Untuk korona dapat kita lihat ketika terjadinya gerhana matahari total. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Nah, di sini saya akan menampilkan bagaimana gambar dari beberapa lapisan-lapisan dalam matahari. Ada inti matahari, ada korona, ada fotosfer dan kromosfer. Nah, untuk matahari memiliki manfaat bagi bumi. Yang pertama itu panas yang dipancarkan matahari memberikan energi bagi kehidupan di bumi. Yang kedua, matahari menjadi penentu cuaca iklim di bumi. Ya, Nasar ya. Yang ketiga, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Yang keempat, matahari dapat menjadi sumber energi. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil di tata surya, tidak memiliki satelit alami. Untuk atmosfer, Merkurius sebagian besar terdiri atas nitrogen tanpa oksigen dan karbon dioksida. Kala untuk revolusi, Merkurius sangat cepat, tapi untuk kala rotasinya sangat lambat. Merkurius terlihat dari bumi menjelang fajar. Nah, kita akan membahas bagaimana Venus. Venus berukuran mirip dengan bumi, memiliki inti besi dan selimut kulit silikat yang tebal yang kaya akan kandungan karbon dioksida. Venus adalah planet yang paling panas dengan suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius. Planet ini memiliki rotasi paling lama. Venus sering disebut dengan bintang fajar atau bintang kejora. Nah, kita akan membahas bagaimana bumi. Bumi adalah satu-satunya planet dalam tata surya yang memiliki kehidupan. Atmosfernya dipengaruhi keberadaan makhluk hidup di dalamnya yang menghasilkan oksigen. Bumi memiliki satu satelit yaitu bulan. Secara satelit alami pada sistem tata surya. Nah, kita akan membahas bagaimana Mars. Mars memiliki atmosfer yang tipis terdiri atas karbon dioksida. Permukaan Mars dipenuhi gunung api raksasa dan lembah retakan, dan Mars terlihat berwarna merah akibat karat dari tanah yang kaya besi. Mars memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana Jupiter ya, Nasir ya. Untuk Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Jupiter memiliki pita awan di sekeliling planet dan bintik merah raksasa di permukaannya. Jupiter memiliki 63 satelit dan 4 satelit yang terbesar adalah Ganymede,
Callisto, Io, dan Europa. Selanjutnya kita akan masuk Saturnus. Saturnus mirip dengan Jupiter, termasuk komposisi atmosfer dan cincin yang mengelilingi planetnya. Namun, cincin Saturnus lebih tebal dari Jupiter. Saturnus memiliki 60 satelit, diantaranya Titan dan Enceladus. Selanjutnya kita akan masuk dalam Uranus. Uranus mengelilingi matahari dengan ukuran poros 90 derajat pada ekliptika. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin yang terdiri atas hidrogen dan helium. Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui. Satelit yang terbesar adalah Titania, Umbriel, Oberon, Ariel, dan Miranda. Uranus memiliki warna biru kehijauan. Selanjutnya kita akan masuk namanya Neptunus. Neptunus berukuran sedikit lebih kecil dari Uranus. Atmosfer Neptunus dipenuhi dengan metana yang menyerap cahaya merah. Akibatnya Neptunus terlihat berwarna biru tua. Neptunus memiliki 13 satelit yang diketahui. Satelit terbesar yaitu Triton, memiliki aktivitas geologi yang aktif, memiliki geyser, nitrogen cair, dan orbitnya berbalik arah atau disebut dengan retrograde. Nah, kita akan membahas bagaimana benda-benda langit lain dalam sistem tata surya. Yang pertama itu ada asteroid. Asteroid adalah benda langit yang mengandung sedikit logam seperti nikel dan besi. Asteroid berkumpul di antara planet Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Asteroid terbesar yang pernah diteliti yaitu Ceres, Pallas, dan Vesta, dan Hegi. Untuk meteoroid, untuk meteoroid ini adalah benda langit yang ukurannya lebih kecil dari dalam ruang antar planet. Untuk meteoroid yang memasuki atmosfer bumi disebut dengan meteor. Nah, untuk meteor ini yang bergesekan dengan atmosfer terlihat bercahaya disebut dengan fenomena bintang jatuh. Untuk meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Nah, itulah bagaimana benda-benda asing yang ada di sistem tata surya. Ada asteroid dengan ukuran yang sangat besar, ada meteoroid, ada ukuran yang lebih kecil, dan juga ada meteor. Meteor ini yang disebut dengan fenomena bintang jatuh. Kenapa dikatakan begitu? Karena bergesekan dengan atmosfer bumi dan terlihat bercahaya dia jadinya, Dan juga untuk meteorit yaitu meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh ke permukaan bumi, itu yang disebut dengan meteorit. Nah, kita akan membahas bagaimana satelit alami dan satelit buatan. Nah, untuk satelit alami adalah benda langit yang mengelilingi planet-planet di tata surya, termasuk dengan bumi. Satelit bumi adalah bulan. Bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, memantulkan sinar matahari saat malam, serta menarik benda-benda kecil yang melayang di angkasa. Ada juga yang dikatakan dengan satelit buatan. Untuk satelit buatan ini adalah satelit yang dibuat oleh manusia dan diorbitkan ke luar angkasa. Satelit buatan terdiri atas beberapa jenis, diantaranya ada satelit observasi bumi, satelit navigasi, satelit observasi laut, ada satelit komunikasi, satelit cuaca, satelit militer, satelit geodesi, dan satelit eksplorasi luar angkasa. Nah, sekian materi kita pada hari ini, anak-anak. Kita sudah mempelajari bagaimana urutan-urutan planet dalam sistem tata surya dan benda langit lain dalam sistem tata surya. Untuk minggu depan kita akan membahas bagaimana komet dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem dalam bidang astronomi. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak catat kembali materi ini ke buku catatan kamu dengan tulisan rapi. Saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran daring. Tetap selalu jaga kesehatan kamu, tetap selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada dimanapun kamu kunjungi. Tuhan memberkatimu.